Puji Tuhan, haleluya. Sungguh biasa terjadi ini, sungguh berikan waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Ya, hanya Dia penolong satu-satunya dalam kesesakan kita. Amin. Dan apapun kesesakanmu saat pagi hari ini, ya, itulah. Percayalah, dia sanggup, karena Dia yang sanggup menolong saudara. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan saya pagi hari ini saya beri judul mengapa kita harus taat. Ya. Tapi biar lalu kalian ada taat ya. Sekarang mengapa kita harus taat? Kira-kira mengapa? Bapak Ibu. Kalau saya tanya mengapa kok kita harus taat? Ada yang tahu? Anak-anaknya disuruh taat supaya apa? Nah, si dulu dia, nah, si mana dia, ya. Tujuannya apa? Mengapa? Ya, supaya selamat ya. Jadi orang yang baik. Iya. Ini ya. Bikin juga dengan Tuhan kan. Tujuannya untuk kebaikan kita loh, benar ya? Ya, rambu-rambu di jalan itu buat siapa sih sebenarnya? Pengemudi, benar ya? Supaya apa? Supaya sampai selamat di tujuan ya. Itu rambu-rambu tujuannya bukan untuk polisi ya. Untuk kita ya, supaya ditaati ya. Amin. Ya. Kalau saya lihat artinya apa? Taat itu kita artinya setia, dia patuh, dia senantiasa tunduk menurut aturan dan perintah. Coba kita buka Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan 11 pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai ke-28. Kalau sudah dapat saya jemput bagi berdiri. Saya akan bacakan ayat 26 sampai ayat 27, nanti kita sama-sama ayat yang ke-28 ya. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 berbunyi demikian, lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimak dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah yang lain yang tidak kamu kenal. Ya Tuhan, selamat dulu. Terima kasih. Ya, kalau taat berarti dapat apa? Berkat ya. Jadi jangan kita pikir fokus kita, jangan kita mengukur berkat itu hanya materi ya. Kalau kita ada sampai saat ini juga berkat ya, benar ya. Jangan juga kita ukur apa uang ya, sukacita, kebahagiaan itu adalah berkat. Ya. Banyak orang punya uang, tapi enggak bahagia, hidupnya enggak sejahtera. Tapi banyak orang hidupnya sederhana, tapi dia rumah tangganya bahagia, gitu ya. Benar.
Ya, makanya katakan kalau saudara taat, ya, katakan ada berkat. Kan Tuhan hanya bikin pilihannya, terserah mau pilih yang mana gitu ya. Ya, kalau mau diberkati, masa mudanya diberkati, rumah tangga diberkati ya taat. Kalau pingin nggak diberkati, saya percaya nggak ada yang pingin nggak diberkati, semua diberkati. Ya, maka dikatakan kalau saya lihat secara Alkitab ya, artinya taat itu dikatakan mendengar firman Tuhan dan bertindak sesuai dengan firman. Itu namanya yang taat. Ketika saat pagi hari ini saudara dengar firman Tuhan, dan nanti saudara pulang dan saudara lakukan apa yang saudara dengar. Amin. Jadi firman Tuhan sampaikan kepada saudara, tapi dalam aplikasinya sehari-hari nggak dikerjakan, tanda kira-kira, enggak ya? Jadi tadi itu juga kata-kata mendengar, percaya, tunduk dan berserah pada Tuhan dan firman-Nya. Itu namanya taat. Om susah gini om, bagaimana ya? Bagaimana? Ya, saya kan percaya Tuhan punya banyak cara ya. Ya, Elia aja dipelihara burung gagak ya. Masa binatang pelihara siapa? Manusia, malah kebalik ya. Ya, biasanya manusia pelihara burung, ini burung yang pelihara manusia, luar biasa ya. Kalau kita lihat juga jadi sarpat ya, karena dia dengar-dengar. Kalau pikir-pikirkan, habis itu kami mati, gitu ya, benar ya. Setelah kami makan kami mati. Tapi karena ketaatannya dia memelihara hidupnya. Ya. Jadi jangan pikir ya, ketaatan itu punya kekuatan gitu. Kekuatan saudara, ketaatan saudara bisa memelihara hidup saudara. Ya. Bukan hanya untuk saat ini, tapi yang akan datang. Tapi jangan fokus juga untuk yang sekarang. Ya. Kalau coba tadi ya, mengapa kita harus taat? Yesus memanggil saya dan saudara untuk taat. Coba kita buka Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat 15. Ada yang dapat membacakan? Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Amin. Amin. Ya. Bukti. Ya, bukti kita mengasihi Tuhan. Kita adalah jemaat-jemaat Tuhan yang taat. Menurut bukti seorang anak ya. Seorang anak mengasihi orang tuanya pasti dia menurut dengar-dengaran. Benar ya? Benar dia tanya. Ya. Ya, seorang anak harus menurut. Itu bukti bahwa anak itu adalah orang yang mengasihi orang tua. Taat, ya, disuruh patuh, mematuhi, ya, itu namanya taat. Jadi katakan jika saudara benar-benar jadi kalau kamu mengasihi aku, kamu pasti menuruti segala perintahku. Dan perintahku ya, firman Tuhan, kanya besarku, ya. Amin. Ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah saudara kita ini adalah orang-orang yang taat? Dapat
dapat dilihat ya dari bagaimana kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari. Coba kita buka lagi. Ayat 31, Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 21. Ayat berapa? 14 dan 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Iya, puji Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, menerima dan melakukan firman-Ku. Ya. Barang siapa menerima, barang siapa mendengar dan melakukan firman-Ku, itulah yang mengasihi Tuhan. Amin. Katakan juga, orang yang taat kepadaku ialah orang yang mengasihi. Dikatakan ketaatan kepada Kristus sekalipun tidak sempurna, ya. Kita percaya nggak ada manusia yang sempurna, ya. Tapi kita menuju ke sempurnaan. Katakan kesempurnaan itu hanya milik siapa? Allah, milik Tuhan Yesus, ya. Ya. Gak ada yang sempurna. Tapi katakan walaupun kita nggak sempurna, tapi harus sungguh-sungguh gitu loh. Ya. Gak ada manusia yang sempurna. Adakah saudara yang merasa diri sempurna di tempat ini? Gak ada, ya. Banyak kurangnya. Tanpa kasih kepada Kristus, semua usaha kita untuk menaati perintahnya hanya merupakan legalisme. Segala sesuatu yang kamu lakukan, apa legalisme itu apa kamu? Kalau saya menjalankan hidup keagamaan dengan hanya menaati hukum, takut, bukan karena kasih. Kalau aku nanti gini, takut, ya, gitu ya. Misalnya ke gereja sebagai keharusan, seharusnya apa? Kesukaan, ya. Benar nggak? Benar, harus suka. Katakan juga memberi persembahan, kewajiban apa? Ucapan syukur. Mana? Kewajiban apa ucapan syukur? Ucapan syukur. Melayani karena terpaksa, bukan karena ada kerinduan. Itu namanya legalisme. Apa yang dilakukan supaya kita dilihat orang, ya. Seperti yang saya bilang minggu kemarin, kalau wanita itu berdoa dan ke gereja harus apa? Pakaiannya pantas, gitu. Jangan pakai apa? Kalung. Semuanya ada dimati lalu gelang, tapi gelang tangan dan kaki, gitu. Ya. Pakai sewajarnya, pantas. Jika saudara melakukan hal yang demikian, maka ketika saudara beribadah itu rasanya kok berat, ya, melayani itu berat rasanya. Kenapa? Karena akan dilakukan dengan kasih. Ya, benar betul. Benar tak? Jadi hidup keagamaan kita kalau rasanya kok berat gitu. Kenapa? Karena kita nggak lakukan dengan kasih. Ya, amin. Ya. Jadi apapun yang saudara kerjakan, baik saudara melayani, saudara beribadah, saudara berdoa, harus dilakukan dengan kasih. Saudara lakukan karena takut ibu gembala, takut ini, takut itu, ya berat, ya, berat nggak?
Kita lakukan karena kita benar-benar mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Ayat yang ke-21 Yohanes pasal 4 ayat 14. Tadi 21 ya. 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, jadi bukti. Kenapa kita harus taat? Karena Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang taat. Amin. Ya. Yang kedua, mengapa kita harus taat? Ketaatan itu adalah tindakan ibadah. Ya. Taat itu adalah ketaatan adalah tindakan ibadah. Roma pasal 12. Ayat pertama yang dapat membacakan Roma pasal yang ke-12 Roma pasal 12 yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya, puji Tuhan. Ya. Ibadah yang sejati adalah ketaatan. Ada kapan ini? Kemarin pas perjamuan Tuhan ya, ada seorang ibu berkata, dia sakit ya, dia bilang, aku nggak usah dibawa ke rumah sakit. Biaya rumah sakit mahal katanya. Biar untuk obat itu saya berikan untuk persembahan. Kira-kira benar nggak? Kira-kira benar nggak seperti itu, saudara? Ya? Tuhan beri kita hikmat juga, benar nggak? Ya. Apakah Tuhan lebih perlu uangnya dia apa hidupnya dia gitu ya? Ya. Nah, kita percaya ketika kita sehat, kita sembuh, kita bisa menyokong pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Saya mau apa? Mau kasih nasihat orang yang terlalu keras ya. Aku tak dengar aja. Udah tahu diri kita sakit, kita nggak periksa, itu namanya mati konyol, benar nggak? Benar ya? Ya. Tuhan itu kan bisa bekerja lewat obat-obatan, benar ya? Tuhan pakai semuanya. Katakan hidup, dikatakan coba ibadah yang sejati. Kalau saya lihat artinya itu, ibadah yang sebenarnya itu apa sih? Kadang-kadang aku nggak usah ngantar itu, ini persembahan, ya. Benar. Ibadah yang sebenarnya itu bagaimana? Ya. Ibadah yang asli itu loh, bagaimana sih ibadah yang asli itu bagaimana sih? Ibadah yang murni itu, ya. Hidupnya itu hidupmu sehari-hari. Karena kalau saya bilang minggu yang lalu, hidup itu adalah penyembahan setiap hari. Setiap hari itu ibadah itu, katakan hidup kita adalah ibadah kita. Bagaimana kita hidup? Namanya sejati itu, di situ tidak ada kepalsuan, di situ tidak ada kemunafikan. Asli benar-benar ibadah yang asli bagaimana? Coba saya kembali ke Yesaya pasal pertama.
Kita lihat Yesaya pasal pertama yang ke-11 sampai dan seterusnya. Ya, ini ya. Mengapa ibadah orang Yehuda ditolak Tuhan? Mengapa doa mereka enggak didengar Tuhan? Mengapa ibadah mereka enggak berkenan kepada Tuhan? Bukan soal persembahannya. Katakan ayat 11, buat apa itu korban yang banyak-banyak? Sebenarnya bukan di masalah korbannya. Masalahnya di mana Bapak Ibu? Ya? Dan masalahnya di orang yang memberi persembahan itu loh, yang memberikan persembahan itu. Ya, benar. Saudara mau kasih sedikit, mau kasih banyak, Tuhan tahu kemampuan kita, benar ya. Tapi di sini dikatakan bangsa Yehuda, dikatakan mereka beri persembahan, mereka beribadah, tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka masih terus berbuat dosa, gitu loh. Itu yang membuat, katakan, buat apa itu korban yang banyak-banyak? Amin. Maka dikatakan ketaatan itu adalah tindakan ibadah. Saudara, apa dikatakan gereja butuh dukungan Bapak Ibu ya, butuh topangan Bapak Ibu. Katakan juga ayat yang keberapa? Ayat yang ke-12. Coba 12. Ayat 13. Ayat 13. Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh. Ya, kenapa? Ini katakan, ya sebenarnya kan ibadahnya sebenarnya itu kan ketaatan kita. Amin. Ya. Jangan nanti pulang minggu depan gak usah persembahan lagi wes, yang penting taat. Salah juga dong dia. Nanti saya dimarahin minggu malam lagi, gak kasih korban lagi nanti. Ya, benar Bapak ya. Aku sebenarnya mau ngasih korban apa? Mau kasih berkat banyak-banyak, tapi Om Dodo bilang gak boleh banyak-banyak. Boleh. Ya. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak akan melihatnya, karena perayaan itu penuh dengan kejahatan. Ya. Ayat 15. Apabila kamu mendedahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ya. Katakan, sekalipun kamu berkali-kali menambah jam-jam doamu, seberapa banyak pun engkau berdoa, tapi hidupmu nggak ada. Bahkan sekalipun kamu memperbanyak doamu, sama aja bohong, benar? Ya. Mengapa sebenarnya kita harus? Mengapa kita harus taat? Karena taat itu adalah ibadah. Ya, ketaatan itu adalah tindakan ibadah. Jadi
ya. Kita, seperti yang saya bilang tadi, bukan persembahan yang jadi masalah ya, tapi diri kita yang lebih. Saya kira percaya ketika kita memberi sesuatu pekerjaan Tuhan, buat Tuhan kan, kita rindukan ada dampaknya dalam hidup kita gitu lihat. Ya. Tapi ketika kamu memberi sesuatu kepada Tuhan, hidupmu masih terus dalam dosa, tidak berdampak. Bahkan bagi saya bekerja pun Tuhan pun saya percaya tidak ada dampaknya. Iya, benar ya. Coba lihat siapa. Raja Saul ya. Tuhan bilang ketika Saul, Tuhan bilang dia tumpas semuanya ya. Tapi ketika dalam peperangan dia bawa apa? Binatang-binatang yang lemul, gemuk-gemuk gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya memang dia baik untuk katakan persembahkan buat Tuhan. Tapi salah. Tuhan bilang tumpas, jangan ada yang hidup. Bahkan rajanya dibawa pulang kalau misalnya. Ya. Tuhan lebih menghargai keadaan kita. Keadaan kita tinggi lebih lainnya. Keadaan itu nilai apa? Harga mati. Ya, amin. Kalau saya pasal yang kali 3. Kalau saya pasal yang ketiga, yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang yaitu kenatisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Katakan matikan, sehingga hidupmu itu bertekun, sehingga hidupmu itu berkenan di hadapan Tuhan, sehingga juga persembahan itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Amin. Ya. Namanya kita manusia, masih banyak tantangan, masih banyak godaan. Namanya hidup ya. Akan percaya ketika Roh Kudus kita beri kita kekuatan pasti kita mampu. Amin. Ya, katakan matikan. Dulu memang engkau ketika kita sebelum percaya, belum mengikut Tuhan, kita hidup di dalam dosa. Itu kan masa lalu gitu ya. Sekarang kita sudah hidup di masa yang baru gitu ya. Jadi jangan lagi hidup di masa yang lalu. Hidup baru tapi masih dibayang-bayangi hidup yang lalu. Saat kita taat kepadanya, disitulah kita beribadah kepadanya. Amin. Saat kita taat kepada Tuhan, saat kita taat kepada firman-Nya, disitulah kita sebenarnya ibadah yang sesungguhnya ini. Ya. Memberikan hidup kita menjadi persembahan dan penyembahan yang berkenan kepada Dia. Hidup itu adalah penyembahan. Yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Berarti yang menyembah juga harus apa? Kudus.
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Maka dalam penyembah juga harus hidup dengan kasih. Ya. Benar ya? Kita harus meneladani Dia. Dikatakan tanpa kekudusan tak satu orang pun bisa bertemu dengan Tuhan. Ya. Benar ya? Tanpa kekudusan melihat, tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Tuhan. Yang tahu ayat di mana? Ayat di mana? Tanpa kekudusan. Makanya perlu sekali hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, amin. Jadi dikatakan jangan sama seperti dunia, gitu ya. Ayat yang kedua, orang dunia masih persembahan tapi masih hidup di dalam dosa. Tapi orang yang percaya beda. Amin. Ya, amin. Orang dunia memang ketika dia beribadah dia masih di luar berbuat dosa. Di dalam gereja mereka membuat persembahan, di luar mereka masih berbuat dosa. Tapi orang yang percaya, orang sudah ditebus Tuhan, harus berbeda. Ya. Kalau dikatakan ayat kedua tidak, coba Roma pasal 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Artinya serupa apa? Gak bisa dibedakan. Mana sih orang mana yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Ya serupa sama, gak bisa dibedakan. Amin. Kalau saudara beribadah kepada Tuhan tapi sepanjang apa? Dari Senin sampai Sabtu saudara masih berbuat dosa. Sudah dikasih tahu jangan, berarti nggak tahu namanya ya. Ya. Orang dunia memang jangan ya, seperti itu. Tapi jangan sama seperti orang dunia gitu ya. Jangan sama, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maka dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita tidak menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, memang kita nggak bertumbuh di dalam Tuhan, kita nggak bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi ketika kita sudah benar-benar dewasa di dalam Tuhan, kita berubah. Ada perubahan terjadi dalam hidup kita akan bisa. Kalau caranya dunia gini. Kalau caranya Tuhan bagaimana? Yang saya sudah dengan firman Tuhan bagaimana? Benar ya? Ya karena harus ada perbedaan. Kalau kita sama dengan dunia dan tidak makanya dikatakan mengapa kita harus taat, karena ketaatan itu adalah tindakan ibadah. Ibadah yang sesungguhnya di luar bagaimana kita hidup ya. Kalau di luar orang bisa lihat kita, kalau di sini cuman ketika kita berada di luar, orang yang tidak mengenal Tuhan melihat bagaimana cara kita hidup. Dikatakan kita dengan surat-surat terbuka, kita seperti barang yang ditaruh di etalase, dari belakang, dari depan, kiri, kanan terlihat. Mereka melihat
Kalau syukur-syukur mereka melihat kebaikan kita, benar ya? Tapi mereka hanya melihat keburukan kita. Orang sekat mono, ibadah tiap minggu, berdoa tiap hari, kayak begitu. Gitu. Yang ketiga, ketaatan itu bukti kasih. Ketaatan kepada Tuhan membuktikan kasih kita. 1 Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Tanda, ya, kalau saya lihat artinya apa? Bukti. Itu sebagai pengenal. Apa sih ciri-ciri gitu? Orang-orang yang mengasihi Tuhan itu apa sih? Kita saling mengasihi, kita mengasihi Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan membuktikan kasih kita. Kita sebagai orang tua kan kita ingin anak-anak kita kan taat. Ya. Benar ya? Gak ada orang tua yang ingin anaknya buat nakal, melawan, tidak ada. Makanya kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat. Makanya seringkali kalau lihat anak kecil kan, mereka taat, mereka kadang-kadang karena ada maunya saja, benar? Ya. Itu yang seringkali saya lihat dari pelajaran dari anak-anak saya. Dan saya nggak mau lihat anaknya orang, ya anak saya saja ya. Ya. Ketika ada maunya nurut, tampil, ya. Senang nggak anak-anaknya nurut? Ya senang. Waktunya bangga sekali dia, senang dia. Tapi sambil gitu, apalagi barang-barang di nonton TV di PCT, maunya gitu ya. Pak, ayo beli ini, beli itu, keluar sudah. Kadang-kadang kan kita seperti itu juga pada Tuhan ini. Kalau ada maunya kita kepada Tuhan, nempel kayak berangkong nih. Ya, benar ya? Itu yang membuat Tuhan senang. Kita percaya ketika hidup kita menyenangkan Tuhan, Tuhan juga senang. Dan sebelum kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan tahu, sudah tahu. Ya. Kita maunya dituruti aja, kita perintah Tuhan. Tapi kita nggak mau nurut sama Tuhan. Ya. Kita mau Tuhan yang nurut sama kita. Ya, berbalik dunianya ya. Itu malah orang dunia gitu. Ya, dikatakan tanda orang yang mengasihi Tuhan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi. Ya. Ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak mengapa kau seringkali berat? Karena tadi kita hidup dalam legalisme gitu ya. Kita melakukan segala sesuatu karena tuntutan, bukan karena kasih. Berat. Ibadah kok rasanya menangkap kaki berat. Kenapa? Bukan ada kerinduan, karena kerinduan. Ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya tidak berat. Yang berat sebenarnya tidak berat. Kenapa?
kok seakan-akan berat? Karena kita nggak benar-benar mengasihi Tuhan. Karena kita nggak benar-benar taat sama Tuhan, makanya berat. Masih apa ya? Masih kebanyakan kedagingannya dulu, duniawinya. Makanya kok berat. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan kasih tidak ada yang berat. Benar. Orang anak taat, anak mengerjakan itu karena dia mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi orang tuanya. Pasti nggak berat. Kenapa kok disuruh? Kok nggak mau? Oh gini. Benar ya? Berat. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan tanpa kasih berat rasanya, walaupun ringan. Tapi ketika kita lakukan dengan kasih, walaupun berat, tapi terasa ringan. Ya. Amin. Soalnya beban yang sangat berat hingga melelahkan, capek. Ya, makanya berat. Aku sudah capek. Aku sudah begini. Kasih menjadikan beban yang berat itu menjadi ringan. Mari, ya rubah yang berat itu jadi ringan. Jangan buat yang ringan itu jadi berat. Yang berat tambah berat. Hidup ini sudah berat. Jangan dibikin berat lagi. Hidup ini sudah susah. Jangan bikin susah lagi. Bagaimana supaya ringan? Kasih, ya. Lakukan segala sesuatu dengan kasih. Mengasihi istri, mengasihi suami. Suamiku pakai gini-gini. Jadi kasih dengan kasih yang sesungguhnya. Kita ingin mengubah seseorang, gak cukup dengan kata-kata, cukup dengan tindakan kita. Benar? Buktikan. Kalau kita dengan kata-kata saja tidak bermanfaat, tapi ketika kita lakukan dengan cara hidup kita, pasti dia akan berubah. Benar? Suami nuntut istri begini, istri nuntut suami begini. Oh lama-lama bertengkar. Ya. Tapi tunjukkanlah. Kita tahu istri kita pemarah, begini. Kita sebagai istri harus lembut, ya, penuh dengan kasih. Pasti lagi percaya istri suaminya kan menyadari, aku kayak gini kok, saya sabar kan istriku. Amin. Kalau kita balas dengan kata-kata, kamu kok gini, malah pertengkaran. Segala sesuatu yang dilakukan dengan kasih tidak ada yang berat, tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit. Dalam kasih juga ada yang sukar. Orang yang hidup dalam kasih pasti ada semangat, ada gairah, ada antusias. Itu orang yang penuh kasih, yang hidup dalam kasih, ya ada semangat. 1 Korintus 16. Ayat yang ke-14. 1 Korintus 16:14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi seberat apapun pekerjaan saudara di rumah, ya, di kantor, gak ada yang sulit ketika kita lakukan dengan kasih untuk keluarga, ya. Gak ada yang berat. Apapun pelayanan yang dipercayakan kepada saudara, gak ada yang berat ketika saudara lakukan dengan kasih.
Saudara tidak akan mengeluh, tidak akan bersungguh-sungguh, karena memang saudara lakukan dengan kasih, karena kita sudah menikmati kasih Tuhan. Bukan sebenarnya kita yang mengasihi Tuhan, tapi kasih Tuhan yang mengasihi kita lebih dahulu, benar ya? Biarlah semua yang kamu kerjakan dalam kasih. Apapun, kalau ada tulisan dikatakan ibadah kerja itu adalah ibadah, tidur juga ibadah. Berarti kalau kerja sambil tidur berkahnya 2 kali ya. Ya, ibadah kan sama-sama ibadah, menjalankan ibadah katanya. Salah ya. Apapun yang saudara lakukan, lakukanlah dengan kebaikan dan kasih. Pasti, ya, pasti ada dampaknya dalam hidup saudara. Biarlah segala hal tentang dirimu, ya. Biarlah segala hal yang terjadi dalam hidupmu itu terjadi dalam kasih. Biarlah segala hal tentang dirimu terjadi di dalam kasih. Jadi dimanapun kamu, apapun yang kamu kerjakan, yang hadir adalah kasih. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, kasih, terpancar kasih. Gak ada yang berat. Segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan tanpa kasih tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 13. Ya. Ayat yang ketiga. Ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada bedanya. Ya. Kasih seperti yang saya bilang tadi, berkorban banyak-banyak, gak ada bedanya, karena tidak dilakukan dengan kasih. Memberikan hidupnya sendiri, mau mati, tapi tanpa kasih gak ada bedanya. Mau bagi-bagi sembako nih. Kalau sekarang kan lagi bilang bagi-bagi sembako supaya terkenal, masih di YouTube ini. Ya, benar ya? Gunanya apa? Katakan tangan kanan memberi, ya Pak? Ya, benar ya. Tapi kan sekarang beda. Beri, ceng, video ya. Memberi sesuatu. Nanti kalau nggak namanya paling pertama dan paling banyak lagi, marah. Ya. Gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, gak ada dampaknya bagi kita. Sekalipun kita berikan nyawa kita sendiri tanpa kasih gak ada gunanya. Jadi hal yang kecil saja engkau kerjakan, engkau berikan, itu dampaknya besar. Ya. Hal yang kecil yang saudara kerjakan, yang saudara berikan bagi Tuhan, bagi saudara-saudara yang lain, itu nilainya tinggi. Kenapa? Karena dilakukan dengan kasih. Tapi sesuatu yang besar yang engkau kerjakan, tapi tanpa kasih, gak ada nilainya di hadapan Tuhan. Ya, benar? Mungkin bagi kita, wah saya sudah kasih besar, tapi tanpa kasih nol. Tapi sedikit yang engkau berikan, sedikit yang engkau kerjakan, tapi engkau lakukan dengan kasih,
tingginya luar biasa. Ya. Nilainya tinggi. Amen. Ya. Tuhan menghargai hal yang kecil. Ya. Benar ya? Hal yang kecil. Kadang-kadang manusia menyepelekannya kecil. Tapi di mata Tuhan sesuatu yang kecil itu berharga. Biji sawi kadang-kadang. Ditanam dia bisa. Untuk menjadi besar kan harus dimulai dari kecil. Masa punya bayi langsung besar, asalnya kotan. Tidak, mulai dari kecil dulu. Amin. Amin. Jadi jangan seperti yang saya bilang tadi, jangan katanya harus punya kecil, nilainya tinggi. Jangannya Tuhan tahu semampunya kita gitu ya. Tuhan, kita kan tahu kemampuan kita ya. Tapi kita dilakukan dengan kasih. Jangan ketika kita ingin berbuat sesuatu, ingin dilihat, tapi nggak sesuai dengan kemampuan kita, malah kita yang senangkan gitu ya. Mudah sana mudah sini supaya diri tidak. Hal yang kecil yang kita kerjakan di mata Tuhan nilainya tinggi kalau kita lakukan dengan kasih. Amin. Amin. Itulah buktinya. Itulah mengapa saudara dipanggil menjadi orang-orang yang taat. Ayat yang terakhir, 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan apa? Atau dengan, tetapi dengan ya. Kasih itu butuh tindakan. Kasih itu butuh pengorbanan. Ya. Tindakan nyata, bukan hanya sebatas kata-kata. Ya. Kasih itu butuh tindakan, butuh bukti. Bukan hanya sebatas kata-kata. Ya. Ya, itu kasih. Mengucapkannya gampang, benar ya? Ya. Tapi melakukannya susah. Tapi sebenarnya kasih itu ketika orang bisa melihat ya dari perbuatan kita, dari kehidupan kita sehari-hari, bisa dilihat ya apakah kita benar-benar orang-orang yang mengasihi tanpa kita kasih tahu aku ini begini. Dari orang dari penglihatan bisa, dari orang melihat kita bisa, tanpa kita katakan bahwa aku ini adalah orang yang setia kepada Tuhan, aku orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dari cara hidup kita orang sudah tahu. Amin. Jadi sekarang ya itulah mengapa Tuhan memanggil kita untuk setia. Karena di balik kesetiaan itu, balik ketaatan itu berkat-berkat, ya, berkat-berkat yang luar biasa. Tapi sebelum berkat itu datang, ada sesuatu hal yang kita kerjakan. Ya, kita bagi-bagi bersama-sama. Dan hingga satu pujian, musik akan berlalu, ya. Tapi kasih Tuhan abadi, ya. Hanya kasih Tuhan yang abadi, selalu menjaga, selalu melindungi setiap hidup saya dan saudara.
yang kami kenal.